Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Hadir kembali bersama Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Nah, ini nih, pada jelang hari coblosan pemilu 2024, rupanya makin banyak ini kabar terkuak ini. Berseliweran. Bila Pak Jokowi punya agenda yang tersembunyi. Wah, apa ini yang didelik kayak ini? Kayaknya dirinya sadar bila keputusannya mendukung Prabowo Gibran ini keliru. Lah iya mesti keliru. Nah, sehingga Pak Jokowi berniat untuk menemui Ibu Megawati. Nah, ini apakah tanda-tanda suara Prabowo Gibran tidak mampu memenangkan Pilpres? Kalah sama Pak Ganjar Mahfud. Ataukah kepala negara menyadari bila perbuatannya selama ini telah melukai hatinya rakyat. Rakyatnya sendiri yang dulu mendukungnya. Nah, akhirnya apa yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono dibuka oleh ahli militer. Itu wanita cantik yang berani. Ibu Koni Rahakundini itu. Bila Jokowi sangat menginginkan bertemu Ketua Umum PDIP itu. Lah Pak Jokowi ini gimana? Lah sesudah pola sak geleme dhewe, sak geleme udele dhewe. Yo penak wae njaluk ketemu. Wah, yo piye no. Lantas bila ketemu terus minta maaf bar kuwi minta didukung PDIP. Lah kok enak men. Lah apa termasuk bila didukung PDIP njuk janjeni kursi menteri. Wah, menterine PDIP sekian gitu. Lah apa gitu memang cara berpolitiknya Pak Jokowi. Asal tetap berkuasa, atau sebenarnya ada sesuatu yang pengen Pak Jokowi tutup-tutupi, ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, bila Jokowi tidak lagi berkuasa, pasti takut ada sesuatu yang diusut. Kemungkinan loh, ini bukan tuduhan loh, ini hanya pendapat Om Begawan, perkiraan ngopininya Om Begawan. Kok maunya ketemu? Ketemunya kok kelihatannya bingit banget itu, gede banget itu loh. Nafsu banget untuk ketemu Mbak Mega. Ya soalnya tidak hanya Jokowi yang sowan ke Keraton Ngayogyakarta. Tapi juga kedua putranya itu melakukan hal yang sama. Ya, sebelumnya itu keinginan bersua Ketua Umum PDIP dikatakan oleh Raja Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini. Lah setidaknya apa yang disampaikan Bu Koni makin membuktikan apa ini langkah-langkah yang mesti segera ditempuh ini. Sehingga posisi kepala negara tidak makin terjepit. Semakin terdesak, terpojok. Jadi Jokowi bukan orang sembarangan loh. Jokowi mesti bukan orang partai, namun pilihan manuvernya selalu terukur. Serta berada jauh di depan apa yang dipikirkan oleh para politisi partai. Iya. Nah, di saat orang masih berpikir pertarungan Pilpres, Jokowi malah mengupayakan adanya perjumpaan. Ini kan kadang-kadang orang-orang partai politik atau politisi sok bingung. Dan itu pasti memiliki motif yang arahnya bisa kemana-mana, bias itu. Apakah upaya antisipasi? Nah, bila Prabowo Gibran keok misalnya, dirinya bisa diselamatkan oleh PDIP misalnya keok. Orang diutek-utek, orang ditekan-tekan. Apalagi seperti omongannya Mas Guntur itu kan bahaya itu. Atau kan melindungi masa depan politik anaknya. Ya, atau ada hal-hal lain ya Om Begawan kurang tahu lah. Yang tahu ya Pak Jokowi sendiri. Nah, kita tahu keputusan kepala negara yang lebih condong membela Prabowo Gibran tidak bisa dibantah begitu saja. Semua orang sudah tahu. Semua orang sudah paham nih Pak Jokowi orang netral sak geleme dhewe, tidak menjadi negarawan, tidak menjadi kepala negara yang baik untuk menjadi contoh teladan masyarakat. Ya segala usaha memenangkan pasangan manula dan anak muda ini kayaknya segera menuai kegagalan. Gagal ora bahaya.
Nah, dan ini membuat Jokowi menjalankan plan B, kemarin plan A, alias skenario cadangan. Wah, apa wae ini. Lah walaupun bagaimanapun, jika dirinya tidak bertemu Bu Mega, maka masa depan karier politik keluarga Jokowi bakal segera ditelan bumi. Habis loh. Iya makanya itu. Lah berbagai aksi yang digelar kalangan kampus misalnya. Itu mahasiswa, tokoh, budayawan, tanpa diduga-duga mampu menyadarkan jutaan rakyat bangsa Indonesia ini untuk beralih dukungan dan mendukung Pak Ganjar Pranowo yang dikenal bersih, clear, rekam jejak bagus, cerdas, integritas. Akhirnya masyarakat banyak yang paham. Dan mau tidak mau memaksa presiden mengeluarkan jurus cadangan karena ngerti wah, rakyat Indonesia kabeh berbondong-bondong ke 03. Ya pasti takut lah. Nah kemarin, Begawan tahu ini, aksi mahasiswa bertema Gejayan memanggil. Gejayan Yogyakarta memanggil. Itu sudah mulai nih, sudah dimulai. Dan tidak menutup kemungkinan bakal menjalar ke kampus-kampus lain. Ya kita tahu loh, usai pertemuan presiden dengan Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono minggu lalu, berbagai media tak mampu menguak isi pertemuan ngopo atau apa yang dibahas di sana, orang tidak ngerti. Tapi menurut juru bicara Keraton Jogja, pertemuan hanya dilakukan 4 mata. 4 mata itu artinya 2 orang. Pak Jokowi dengan Sri Sultan. Tak diikuti yang lain itu. Mesti rahasia ini mesti. Otomatis pembicaraan antar mereka tidak ada yang tahu. Tapi Om Begawan jelas penasaran. Penasaran nih, penisir ini saya ini. Apa sebenarnya yang dibicarakan? Ya untungnya. Untungnya itu ada tokoh pengamat militer Bu Kony Rahakundini ini. Mantap ini. Kebetulan ketemu dengan Raja Jogja. Dan pertemuan itu tidak disia-siakan oleh Bu Kony. Untuk menanyakan. Nakoke kalau bahasa Jawanya. Apa yang sebenarnya dibahas antar kedua tokoh penting ini? Yang satu raja, yang satu penguasa kepala negara. Ya rupanya Jokowi meminta bantuan Ngarso Dalem agar bisa mewujudkan pertemuan tersebut dengan Mbak Mega. Ya hanya Bu Kony menegaskan, Sultan mesti berada di pertemuan antar kedua tokoh. Jadi posisinya menengahi gitu loh. Bukan memfasilitasi, tapi hadir di situ. Di antara Mbak Mega, Pak Jokowi ya mungkin gitu. Nah jika memfasilitasi artinya hanya minta diadakan pertemuan. Karena ketemu urusanku lah. Tapi kalau menengahi artinya di sini ada konflik ini. Ada konflik yang harus ditengahi, harus dirukunkan oleh Ngarso Dalem ini. Keduanya sedang berseteru sih. Loh iya ada yang menengahi, enak sing mawuhke. Jutaan terus diwawuhke. Itu bahasa anak-anak kecil tuh. Berada di kubu yang berbeda tentunya mereka. Ya di sini kita lihat ini. Langsung atau tidak langsung Jokowi mengakui sudah melukai hati kecil Ketua Umum PDIP. Pasti Om Begawan paham. Mbak Mega pasti sakit hati. Tapi namanya negarawan yang sudah umur, sudah banyak makan asam garam, Mbak Mega tetap tetap elegan. Ya mau bagaimanapun, Sultan saat pertemuan dikabarkan malah menyentil presiden. Disindir loh. Serta mengingatkan. Ini penting, ini serius dia mengingatkan. Bila Megawati Soekarno Putri itu merupakan putri proklamator. Bung Karno, jangan main-main itu. Bung Karno merupakan pahlawan dan orang yang sejatinya kita hormati. Begitu pula dengan anak-anak keturunannya. Ingat loh, menghormati itu tidak selalu memiliki pilihan yang sama. Boleh tidak sama. Justru yang lebih pas yakni semua pihak bisa menghormati pilihan pihak lain. Nah yang kedua yang mesti juga disadari. Mau bagaimanapun Bu Mega adalah putri kandung Bung Karno loh. Sehingga siapapun jangan pernah melukai keturunan proklamator itu, menyakiti hatinya. Sebab jasanya besar sekali bagi bangsa ini, bangsa Indonesia ini.
Tanpa Bung Karno kapan kita mau jadi seenak ini, semerdeka ini? Langkah Jokowi itu sejatinya tidak sesuai dengan yang dianut di masyarakat. Jauh. Kata-kata dulu yang penuh dengan makna, wis renek meneh itu. Orang yang pernah punya jasa. Jangan sampai hatinya dilukai. Apalagi dengan kesengajaan. Dengan hati yang sadar itu melukai orang yang pernah menolongnya. Pernah punya jasa besar terhadap dirinya. Mau bagaimanapun, meneh ini saya ngomong mau bagaimanapun lagi nih. Langkah Jokowi mengobrak-abrik politik Indonesia. Sehingga ulah kepala negara ini tak pantas untuk ditiru. Tidak pantas jadi teladan. Lah mau bagaimanapun lagi. Jokowi punya hutang besar loh ke PDIP. Jangan salah. Terutama kepada Bu Mega. Dengan mendukung Prabowo Gibran otomatis orang yang kayak Om Begawan gini-gini nih. Wes dilupakan presiden. Nah, keterlaluan banget. Sudah banyak hal diberi PDIP. Ternyata balasannya justru menyakitkan. Air susu dibalas air comberan. Tidak hanya konstitusi yang dikangkangi. Partai politik digembosi. Partai pendukung dihapusi. Lantas yang jadi lawan anaknya dikebiri. Repot loh ini. Tapi gini, untuk ngompoles. Ini semua gak bikin kita takut. Jangan takut. Jangan berhenti dan jangan diam. Justru malah makin tertantang kita. Apa sih yang membuat Om Begawan gak mudah menyerah? Karena Om Begawan percaya pada Tuhan. Saya ngecat Lombok, enggak. Hanya dia yang bisa dan mampu menjaga negeri tercinta ini, yang kita cinta ini. Dari syahwat-syahwat kekuasaan, dari nafsu-nafsu kekuasaan. Lah memang dikira di negeri ini wes tidak ada orang baik lagi. Wah, jangan salah. Masih banyak orang-orang baik. Yang kemudian tokoh-tokoh agama. Yang terus-menerus berkomunikasi dengan pemilik alam semesta. Untuk tetap menjaga kebaikan negeri ini. Buktinya, di pertemuan 4 mata antara Sultan dengan Presiden, Ngarso dalam sampai mengingatkan, apapun yang terjadi, Bu Mega itu putra proklamator. Maka jangan pernah menyakiti beliau. Ini kata Ngarso dalam loh. Padahal sekarang kita semua tahu, Pak Jokowi merupakan banyak hal. Dan dia tahu perbuatannya kini sudah kelewat jauh, kelewat batas. Tidak sesuai dengan harapan Sultan. Oleh sebab itu menjauhnya Jokowi dari PDIP jelas sebuah kesalahan besar. Tidak hadir pada ultah Jokowi. Pencawapresan Gibran tidak dari PDIP. Malah mendukung Prabowo dibanding Ganjar. Makin melengkapi betapa Jokowi tidak tahu berterima kasih kepada PDIP. Terutama kepada Mbak Mega. Lah mau bagaimanapun. Mau bagaimanapun lagi ini. Sultan masih sangat menjaga. Bahkan mencintai negeri ini beserta isinya. Berbagai kemajemukannya, berbagai perbedaannya, suku agama, dan sebagainya. Maka dari itu, beliau memberi nasihat langsung. Tapi seandainya oleh Bu Mega, yang terjadi sekarang ini sudah bagaikan nasi jadi bubur. Wes melenyek itu. Hubungan yang sangat dekat dulu. Takkan bisa diulang kembali. Ini jadi contoh buruk perjalanan demokrasi di Indonesia. Sehingga apapun hasil pilpres nanti, rakyat sudah muak, rakyat sudah emosi, rakyat sudah jengah. Tiba-tiba melupakan bantuan PDIP yang selama 20 tahun. Dan silakan saja. Seandainya nggak percaya bakal ada dampaknya, tunggu saatnya tiba. Mau bagaimanapun, negeri ini didirikan oleh para patriot, para pejuang, para pahlawan, orang cerdas. Orang dengan penuh etika dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak akan pernah direstui pemimpin-pemimpin atau kelompok-kelompok orang yang berniat merampok kekuasaan demi kepentingan sendiri. Bila Sri Sultan saja sudah begitu kerasnya, apakah berani Presiden mengabaikan pesan Sultan? Ya mari, kita buktikan bersama-sama. Dalam 7 hingga 10 hari ke depan, siapa sih yang sesungguhnya bakal memenangi Pilpres? Om Begawan masih yakin. Pak Ganjar, Profesor Mahfud, itu tiada duanya. Tiada duanya. Tentu catatannya, tidak ada kecurangan apapun yang dilakukan oleh penguasa. Jujur bersih, Ganjar pasti menang. Pendapat Om Begawan. Oke ya, sampai jumpa.
di lain kesempatan. Salam